Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ardiansyah. Sini saya akan menjelaskan tentang kesetimbangan kimia. Faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi itu ada 5. Yang pertama ada konsentrasi, kedua ada tekanan, yang ketiga itu volume, yang keempat itu ada suhu, yang kelima ada katalis. Yang pertama, konsentrasi. Itu konsentrasi kan rumusnya N per V ya, mol per volume. Kalau konsentrasinya bertambah, itu akan bergeser ke kanan, ke lawan. Kalau konsentrasinya berkurang juga akan bergeser ke lawan. Konsentrasi ini hanya mempengaruhi untuk wujud dan larutan. Wujud gas dan larutan. Contohnya itu reaksi 2A plus B bereaksi menjadi C plus 3D. Nah, jika konsentrasinya bertambah, konsentrasi A, maka akan bergeser ke lawan-lawannya itu yang produk. Berarti akan bergeser ke arah produk. Kalau B-nya yang dikurangi, maka akan bergeser ke arah kiri. Berarti diri sendirinya akan ditambah. Selanjutnya untuk tekanan. Tekanan rumusnya kan PV sama dengan nRT. V-nya di ke kananin, jadi P sama dengan N per V dikali R kali T. Untuk N sama dengan jumlah mol zat, V volume larutan, R tetapan gas, T-nya suhu berbentuk Kelvin. Kalau tekanannya naik, akan bergeser ke koefisien yang kecil. Kalau tekanannya turun, maka akan bergeser ke koefisien yang besar. Tekanan ini kan hanya mempengaruhi untuk wujud gas saja. Contohnya itu reaksi 2A ditambah B bereaksi menjadi C plus 3D. Nah, kalau tekanan naik akan bergeser ke kiri. Kalau tekanan turun akan bergeser ke kanan. Kenapa ini jika tekanan naik bergeser ke kiri? Karena koefisien gas di sebelah kiri 2. Koefisien gas sebelah kanan itu 3. Karena 2 lebih kecil dari 3, maka akan bergeser ke arah kiri. Kalau turun, berarti bergeser ke arah kanan. Karena turun itu tekanan pas koefisiennya besar, jadi ke arah kanan. Selanjutnya untuk volume. Kalau volumenya naik, akan bergeser ke koefisien yang besar. Sebaliknya ya, untuk volume yang turun, bergeser ke koefisien yang kecil. Ini berlawanan dari yang tekanan tadi. Nah, volume ini hanya mempengaruhi untuk wujud gas dan larutan. Contohnya itu reaksi 2A plus B bereaksi menjadi C plus 3D. Kalau volumenya naik akan tetap, kalau volumenya turun akan tetap juga. Kenapa? Karena wujud gasnya sama wujudnya ini sebelah kiri dan sebelah kanan koefisiennya sama. Untuk sebelah kiri 3, untuk sebelah kanan 3. Kenapa 3? Karena solid nggak dihitung ya. Karena yang dipengaruhi itu wujud gas dan wujud larutannya saja. Nah, ini di bawahnya juga ada lagi contoh reaksi 2A plus B bereaksi menjadi C plus 3D. Kalau volumenya naik akan bergeser ke kanan, kalau volumenya turun akan bergeser ke kiri. Kenapa naik? Karena di sebelah kanan itu lebih besar. Karena akhirnya ini yang tadi solid menjadi larutan ya. Jadi bisa dihitung. Yang sebelah 4, yang sebelah 3, maka akan bergeser ke kanan. Kalau naik, kalau turun akan bergeser ke kiri. Selanjutnya untuk suhu. Suhu mempunyai sifat endoterm, entalpinya plus tandanya. Kalau exotherm, entalpinya sama dengan minus. Kalau suhunya naik, akan bergeser ke endotherm. Kalau suhunya turun, akan bergeser ke exotherm. Contohnya itu reaksi 2A plus B bereaksi menjadi C plus 3D dengan entalpi sebesar plus 50 kJ. Kalau suhunya naik, akan bergeser ke kanan. Kalau suhunya turun, akan bergeser ke kiri. Kenapa bergeser ke kanan? Karena entalpinya plus, maka di produknya itu otomatis endotherm. Nah, endotherm berarti reaksinya pasti exotherm dong. Kalau misalnya entalpinya minus, produknya juga akan minus. Produknya akan exotherm. Dan sebaliknya untuk reaksi itu akan menjadi endotherm. Kalau suhunya naik akan bergeser ke kanan karena itu endotherm. Kalau misalnya suhunya turun akan bergeser ke kiri. Untuk katalis. Katalis itu hanya untuk mempercepat reaksi. Tetapan kesetimbangan. Macam tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan itu ada 2. Ada tetapan kesetimbangan KC sama tetapan parsial KP. Kita nyebutnya KC dan KP saja biar gampang. KC rumusnya konsentrasi sebelah kanan dipangkatkan dengan koefisien dibagi konsentrasi sebelah kiri dipangkatkan dengan koefisien. Tetapan keseimbangan merupakan konstanta perbandingan zat ruas kanan dengan ruas kiri pada suatu reaksi keseimbangan. Ini KC ini cuma mempengaruhi wujud gas dan larutan. Nah, untuk KP adalah perbandingan tekanan parsial produk dan tekanan parsial reaksi dipangkatkan dengan koefisien masing-masing pada suatu reaksi keseimbangan. KP rumusnya tekanan kanan dipangkatkan dengan koefisien
dibagi tekanan kiri dipangkatkan dengan koefisien. Nah, ini hanya mempengaruhi wujud gas saja. Contoh soal ya, contoh soal yang sederhana. Persamaannya A plus 2B bereaksi menjadi C. Ini udah dalam keadaan setimbang. Untuk mencari KC, tinggal konsentrasi sebelah kanan dipangkatkan dengan koefisien, dibagi konsentrasi kiri dipangkatkan dengan koefisien. Yang sebelah kiri itu, yang sebelah kanan itu konsentrasi C kan. C pangkat koefisiennya 1. Maka C pangkat 1 dibagi dengan konsentrasi B. B pangkatnya 2, konsentrasi ininya 2, apa namanya, koefisiennya, dikali dengan konsentrasi A dipangkatkan dengan koefisiennya 1. Jadi rumusnya ini, untuk mencari Kp sama dengan tekanan sebelah kanan dipangkatkan dengan koefisien dibagi tekanan sebelah kiri dipangkatkan dengan koefisien. Jadi tekanan sebelah kanan itu tekanan C ya, PC dipangkatkan dengan koefisiennya 1 dibagi dengan PA. PA itu tekanan A, koefisiennya 1. Kenapa yang B tekanannya nggak dimasukin ke yang bawah? Karena B zatnya berbentuk larutan, bukan gas. Karena tekanan parsial itu cuman mempengaruhi wujud gas doang. Selanjutnya, contoh soal dalam wadah 1 liter dimasukkan 4 mol zat dan 4 mol zat A dan 5 mol zat B. Menurut persamaan reaksi A plus 2B bereaksi menjadi C. Jika pada keadaan setimbang terdapat 2 mol zat C dan tekanan total 10 atm, maka tentukan harga Kp dan Kc reaksi tersebut. Nah, diketahui di soal kan volumenya 1 liter dan tekanannya 10 atm. Ditanyanya Kc sama dengan berapa, Kp sama dengan berapa. Kita jabarin dulu nih, persamaannya berapa, terus mula-mula bereaksi setimbangnya berapa. Nah, persamaannya itu A plus 2B bereaksi menjadi C. Semuanya berbentuk gas ya. Nah, mula-mula itu kan udah diketahui 4 mol, 5 mol. Terus yang diketahui 2 mol zat C pada saat setimbang, 2 mol. Jadi tinggal tulis nih 4 mol, 5 mol, 2 mol. Nah, pas saat setimbang zat C-nya 2 mol, otomatis pada saat bereaksi zat C-nya 2 mol juga. Ini masih kosong dong yang tadi belum diisi. Nah, untuk mencari 2 ini, rumusnya koefisien C dibagi koefisien A dikali 2 sama dengan 2 mol. Untuk yang zat B, koefisien B dibagi koefisien C dikali 2 sama dengan 4 mol. Jadi pada saat setimbang 2 mol, 4 dikurang 2, 2 mol. Untuk saat setimbang zat B, 5 dikurang 4, 1 mol. Ini setimbang yang zat C 2 mol. Untuk mencari Kc itu rumusnya konsentrasi kanan dibagi konsentrasi kiri kan. Nah, konsentrasi kanannya itu C, 2 mol. 2 mol dibagi 1 mol. Konsentrasi kan rumusnya mol per volume. Molnya C itu 2 mol dibagi volumenya 1. Jadi 2 per 1 koefisiennya 1. Dibagi 2 per 1, 2 punya si zat A. 2 per 1. Koefisiennya 1. Dikali 1 per 1. Koefisien B-nya 2. Jadi hasilnya Kc-nya dapat 1. Untuk mencari Kp, kita harus mencari tekanan A, tekanan B, dan tekanan C. Untuk mencari tekanan A, itu rumusnya mol A dibagi mol total dikali P total. Nah, untuk mol A-nya itu 2. Untuk mol totalnya itu 5, jadi 2 per 5 dikali P totalnya 10. Jadi hasilnya 4. Untuk PA itu hasilnya 4. Untuk tekanan B bisa didapat hasilnya 2 atm. Untuk PC itu hasilnya 4 atm. Tinggal dimasukin ke rumus Kp sama dengan tekanan kanan dibagi tekanan kiri. Untuk tekanan kanan 4C kan, 4 atm. Pangkat koefisien 1 dibagi P berapa ini? 2. PB di koefisien 2. Berarti 2 pangkat 2 dikali 4 pangkat 1. Koefisien A itu 1. Didapat hasil 1/4. Kp sama dengan 1/4. Hubungan Kc dan Kp. Kita dulu pernah belajar persamaan gas ideal. PV sama dengan nRT. Nah, kita pakai persamaan ini ya. Nah, misal reaksi A plus B bereaksi menjadi C plus D. Untuk A kecil, B kecil, C kecil, D kecil itu untuk koefisien. Nah, untuk mencari tekanan kan tinggal V di mana nih? Ini pindah ruas ke sini kan. Jadi P sama dengan N per V RT. Nah, ini kan konsentrasi ya, rumus konsentrasi. Jadi tinggal dimasukin aja ke sini. Tekanan sama dengan konsentrasi A dikali R kali T. Jadi tekanan A rumusnya ini
Untuk tekanan B juga tinggal diganti rumusnya ini. Untuk C dan D juga sama. Nah, ini kita nyari KP nih. KP kan rumusnya tekanan kanan dibagi tekanan kiri. Untuk tekanan kanan dimasukin yang C, yang D. Yang koefisiennya juga dimasukin C, D. Dibagi tekanan yang sebelah kiri. Yang zat A dimasukin tekanannya berapa, yang zat B dimasukin tekanannya berapa. Untuk koefisien juga dimasukin sebelah kiri A dan B. Nah, ini dapat hasil RT pangkat C plus D dikali konsentrasi C pangkat koefisien C. Pokoknya didapat ini, saya pisahin RT-nya, saya pisahin konsentrasinya. Nah, ini kan rumus KC ya. Nih. KC. Udah deh. Ini KC. KP sama dengan KC dikali RT pangkat delta N. Delta N-nya RT pangkat koefisien sebelah kanan dikurang sebelah kiri. Didapat hubungan seperti ini. Nah, kalau misalnya KP sama dengan KC itu kalau si delta N-nya sama dengan 0. Kalau enggak koefisien kanan sama dengan koefisien kiri. Seperti itu. Nah, ini untuk rumusnya. Reaksi ini bereaksi dalam wujud gas semua. Contoh soal, dalam bujana volume 2L terdapat keadaan setimbang 0,2 mol N2O4 dan 0,4 mol NO2 pada suhu 300 Kelvin. Kita bakal nyari KP-nya berapa sama KC-nya berapa. R-nya udah diketahui, mol N2O4 udah diketahui, mol NO2 udah diketahui, tetapan gas, suhu sama volume udah diketahui, tinggal ditanya KC dan KP berapa. Kita jabarin lagi kayak tadi, persamaannya dijabarin. Nah, kebetulan ini soalnya udah keadaan setimbang, tinggal dicari KC, konsentrasi sebelah kanan NO2 pangkat 2, koefisiennya 2 dibagi koefisien sebelah kiri N2O4 koefisien 1, tinggal dimasukin molnya berapa, 0,4 dibagi volume 2 pangkat koefisien 2 per 0,2 dibagi volume dipangkatkan dengan koefisien, didapat hasil KC sama dengan 0,4. Nah, untuk mencari KP pakai persamaan yang tadi. KP sama dengan KC dikali RT pangkat delta N. Koefisien kanan dikurang koefisien kiri. KC masuk 0,4, R-nya 0,082, tetapan gas dikali suhunya 300 Kelvin. Nah, koefisien kanan kurang koefisien kiri 2 kurang 1. Hasilnya 1. Didapat hasil KP sama dengan 0,984. Contoh pengaplikasian. Nah, contoh pengaplikasiannya bisa didapat pembuatan amonia NH3. Ini reaksinya persamaannya. N2 plus 3H bereaksi menjadi 2NH3 dengan nilai entalpi sebesar minus 92 kJ. Nah, buatan amonia ini bisa kita memperbesar konsentrasi reaktan. Karena konsentrasi reaktan kalau diperbesar akan membuat keseimbangan bergeser sebelah kanan. Misal, ininya ditambah. Berarti ininya akan bertambah juga. Nah, kalau misalnya ininya berkurang, akan berkurang juga si produknya. Maka dari itu si reaktannya ditambah untuk memperbesar produk NH3-nya. Nah, yang kedua bisa memperbesar tekanan. Karena koefisien reaktan lebih besar dari produk, maka tekanan harus dinaikkan. Karena tekanan kalau dinaikkan itu produk akan lebih besar, reaksinya akan bergeser sebelah kanan. Nah, yang ketiga itu bisa menurunkan suhu. Penurunan suhu akan membuat keseimbangan bergerak ke arah eksoterm. Nah, reaksi ini kan entalpinya minus 92 kJ ya. Berarti produknya itu eksoterm. Biar reaksinya ke arah eksoterm, maka suhu akan harus diturunkan. Nah, yang keempat bisa menambahkan katalis. Katalis membantu mempercepat pembuatan produk. Sekian dari paparan materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.